Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini semuanya sehat ya? Sehat? Oke. Banyak yang masuk juga ya? Baik, hari ini kita akan membahas tentang materinya. Pelajarannya tadi apa? Pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak, semuanya pada bawah ya, akidah akhlak. Kemarin kita sudah bertemu dengan pelajaran akidah akhlak, namun materinya berbeda dengan hari ini. Karena apa? Karena hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada rukun iman yang ketiga apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, yang pertama itu kan beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat. Oke, sebelumnya iman, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Oke, selanjutnya dibuka bukunya. Yang belum dibuka dulu bukunya. Oke, kita lihat ya. Ada materi tentang iman kepada kitab Allah. Nah, di situ ada pengertiannya. Pengertiannya iman kepada kitab Allah itu apa? Nah, pengertiannya adalah apa? Ada yang tahu? Iman kepada kitab Allah adalah meyakini, kita itu meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitabnya kepada para rasul. Menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, dan rasul menyampaikannya kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi iman kepada Allah adalah meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi kita itu yakin bahwasanya Allah itu yang menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, dan kitab-kitab itu disampaikan para rasul kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, selanjutnya adalah apa yang kedua? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu juga merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi seorang muslim itu tidak hanya mengimani Al-Quran, tidak hanya meyakini bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab-kitabnya, tapi juga meyakini bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kan ini yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah, itu kan meyakini Allah menurunkan Al-Quran, tapi Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran saja, tapi ada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan. Contohnya ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Nah, jadi sebelum Al-Quran itu ada kitab yang sudah diturunkan, yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil. Al-Quran itu diturunkan setelah turunnya 3 kitab tadi. Nah, untuk Al-Quran itu adalah kitab yang digunakan umat muslim. Zabur itu digunakan yang agamanya Buddha. Injil itu yang digunakan oleh orang yang beragama Kristen. Lalu Taurat itu kitab yang digunakan bagi yang beragama Hindu. Nah, kitab-kitab Allah itu ada apa saja? Ada yang tahu? Ada apa aja kitab-kitab Allah? Tadi yang sudah disebutkan, ada Taurat yang pertama, yang kedua Zabur, yang ketiga
Injil, yang keempat Al-Quran. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad itu ya. Jadi diulangi, kitab Taurat itu ada 4. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kitab Zabur itu untuk orang yang beragama Buddha. Kitab Taurat untuk orang yang beragama Hindu. Kitab Injil untuk orang yang beragama Kristen. Dan kitab Al-Quran itu untuk orang yang beragama Islam. Yang selanjutnya, yang C itu adalah judulnya apa? Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk apa saja? Disebutkan beberapa di sini. Ada 3. Yang pertama, menjadi petunjuk. Yang kedua, menjadi pedoman. Dan yang ketiga, menjadi penjelas atau menjelaskan perintah-perintah dan juga larangan yang menjadi aturan dalam syariat Islam. Yang pertama tadi jadi petunjuk bagi siapa? Bagi umat manusia. Yang kedua menjadi pedoman hidup, artinya pegangan kita itu kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita tahu hukumnya ini, kita tahu caranya berwudu, caranya sholat, itu juga dari kitab Allah, dari Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai menjelaskan atau penjelas tentang materi-materi yang kita laksanakan atau kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi petunjuk kita sebagai umat manusia, pedoman hidup sebagai umat manusia, itu yang dipegang adalah Al-Quran. Itu ya. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran itu apa saja? Banyak sekali keistimewaannya. Al-Quran itu adalah mukjizat Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Karena apa? Karena di situ banyak seluruh isi alam dunia ini itu dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, keistimewaan Al-Quran yaitu menjadi kitab penyempurna kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur itu disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu juga menjelaskan tentang adanya kitab Taurat, Injil, dan juga Zabur. Itu keistimewaan dari Al-Quran. Lalu keistimewaan yang lain adalah ngaji Al-Quran itu membaca Al-Quran itu dihitung ibadah, yang ibadahnya 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Jadi nanti kalau kalian membacanya ada 1 kalimat, ada 4 huruf misalnya, tinggal diping malih 10 kali 4, jadi dapat 40 kebaikan. Jadi harus rajin membaca Al-Quran agar kita mendapat pahala. Lalu selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Penerapan kita iman kepada kitab Allah. Yang pertama ya kita harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua
hikmahnya gimana, fungsinya apa, keistimewaannya apa tadi sudah dijelaskan. Jadi Al-Quran itu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu ya, dan membacanya dinilai ibadah. Tadi diulangi kembali, disimpulkan pengertian iman kepada kitab Allah itu apa? Meyakini bahwa Allah yang menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Nah, terus jadi macam-macam kitabnya apa saja? Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada lagi kitab Al-Quran yang sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya tadi yang Al-Quran ya. Nah, terus keistimewaannya apa saja? Jadi Al-Quran itu memiliki keistimewaan membacanya merupakan ibadah. Salah satunya itu, ya, maksudnya membacanya dinilai ibadah. Nah, terus keimanan kita kepada kitab-kitab Allah itu harus terus diwujudkan. Agar apa? Agar kita juga mendapat pahala-pahala yang berlimpah dari Allah. Lalu jangan lupa untuk terus mempelajari, memahami, dan juga mengamalkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Kita melaksanakan apa yang diperbolehkan dan kita menjauhi apa yang tidak diperbolehkan atau larangan. Jadi kita harus menjalankan apa yang diperbolehkan dan menjauhi larangannya atau sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi dalam Al-Quran itu sudah memuat semua aturan-aturan yang ada dalam dunia akhirat ini, dan kita tinggal mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sama saja kita meyakini adanya rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, cukup sekian hari ini materinya ya. Besok kita sambung lagi dengan materi selanjutnya, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sudah itu saja untuk PR-nya.